Dalam sebuah sesi yang saya sampaikan, ada seorang peserta yang kemudian menanyakan kepada saya, Pak Ilham, bagaimana strategi menciptakan lingkungan keluarga yang bahagia? Oke, rekan-rekan sekalian, kebetulan hari Minggu kali ini saya tidak kemana-mana dan di rumah saja karena tadi pagi habis kerja bakti di sekitar rumah bersama dengan bapak-bapak di warga RT yang sama. Dan pada kesempatan kali ini rekan-rekan sekalian, saya ingin sharing lagi dengan Anda semua tentang hal-hal menarik seputar psikologi, motivasi, inspirasi, dan lain sebagainya. Semoga hal ini bisa menginspirasi Anda dan meningkatkan kualitas hidup Anda, rekan-rekan sekalian. Sebelum saya lanjutkan, selalu saya ingat untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya. Dan kalau Anda menganggap bahwa channel ini bermanfaat buat Anda dan Anda bisa mendapat inspirasi, please share juga ke rekan-rekan Anda supaya teman-teman Anda juga bisa mendapatkan motivasi, inspirasi yang sama sebagaimana yang Anda dapatkan. Dalam sebuah sesi yang saya sampaikan, ada seorang peserta yang kemudian menanyakan kepada saya, Pak Ilham, bagaimana strategi menciptakan lingkungan keluarga yang bahagia, meskipun keluarga saya juga belum sangat bahagia, tetapi setidaknya apa yang pernah saya lakukan ini dan terus saya berusaha untuk belajar meningkatkannya juga bermanfaat buat Anda semua juga. Baik, pada video kali ini saya sharing kepada Anda tentang 10 cara mudah untuk menumbuhkan kebahagiaan dalam keluarga. Apa definisi bahagia? Silakan Anda nonton video saya yang lain. Tetapi singkatnya adalah bahagia adalah bagaimana Anda merasakan kenyamanan, ketenangan di dalam lingkungan keluarga bersama dengan pasangan dan anak-anak Anda. Ada orang bilang bahwa saya bisa bahagia dengan sendiri. Ya, itu tentang kebahagiaan diri sendiri. Tapi ini bicara konteks kebahagiaan dalam lingkungan keluarga. Dan apa 10 hal sederhana ini teman-teman sekalian, dan itu bisa Anda praktekkan di dalam keluarga Anda, atau bisa Anda nanti kasih saran juga ke teman-teman Anda tentang bagaimana menerapkan 10 hal berikut ini. Hal-hal sederhana, tidak membutuhkan banyak biaya. Satu, itu adalah saling memberikan perhatian gitu. Saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Beliau sangat perhatian sekali terhadap saya dan kadang-kadang juga protes juga gitu kalau saya kemudian tidak memperhatikan. Tetapi saya bersyukur dengan cara itulah kemudian beliau bisa mengingatkan saya dan juga terus menjaga keharmonisan di dalam keluarga. Dan ini juga kemudian saya ajari juga kepada anak saya bagaimana anak saya juga harus belajar untuk berempati terhadap orang tuanya, berusaha membantu hal-hal kecil yang ada di rumah supaya dia juga tahu bahwa ayah dan ibunya saling berusaha membantu satu sama lain. Perhatian itu ada banyak sekali variasinya dan Anda bisa mulai melakukan dengan hal-hal yang kecil. Contoh, suapin pasangan atau anak Anda. Hal sederhana tetapi bisa membuat keluarga Anda menjadi jauh lebih harmonis dan lebih bahagia. Yang kedua, teman-teman sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Ini nih, jangan pernah lupa, setiap pagi atau minimal sekali dalam sehari, peluk dan ciumlah anak atau pasangan Anda.
Hal kecil, sederhana, tetapi juga bisa meningkatkan keharmonisan, kebahagiaan di dalam keluarga. Memeluk itu adalah cara yang paling mudah untuk kita mengekspresikan betapa kita mencintai, mengasihi, dan menerima anggota keluarga kita, baik anak maupun pasangan kita, sebagai bagian dari orang-orang penting di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kemudian Anda tambah dengan hal yang lebih oke lagi, yaitu dengan berikan ciuman manis buat anak atau pasangan Anda. Apakah ini harusnya harus dilakukan oleh laki-laki saja? Tidak. Yang perempuan pun bisa melakukan, ibu-ibu pun bisa melakukan hal saya pada para suami atau kepada putra-putri Anda. Pelukan dan ciuman itu mampu merekatkan, melahirkan hormon kebahagiaan, menimbulkan atau meningkatkan hormon kebahagiaan di dalam diri kita. Dan semakin Anda bahagia, lingkungan keluarga Anda bahagia, maka Anda akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik, peluang yang lebih baik, situasi yang lebih baik untuk menumbuhkan keterlibatan, dan lebih juga adalah kemajuan, keberhasilan bagi keluarga Anda. Yang ketiga, teman-teman sekalian, apa yang bisa Anda lakukan? Makan bersama. Makan bersama tidak harus mahal, meskipun ya kadang-kadang bolehlah keluar makan bersama dengan keluarga. Tapi saya ingat betul ketika saya masih tinggal di desa gitu, di Bima, Nusa Tenggara Barat, keluarga besar kami sering ngumpul itu untuk makan bersama. Pada saat kita makan bersama inilah kami menyadari bahwa kita semua adalah anggota keluarga besar yang berasal dari keturunan yang sama. So kita harus menjaga kekompakan, kemudian silaturahim, saling support antar keluarga, dan berusaha memberikan dorongan bagi anggota keluarga yang lain. Makan bersama sekali lagi hal simpel saja gitu. Misalnya pada saat pagi di hari Sabtu atau Minggu, istri atau pasangan Anda masak gitu, meskipun masakannya tidak harus mewah gitu, sederhana sekalipun, tapi pada saat itulah Anda kemudian punya kesempatan untuk makan bersama dan menikmati kebersamaannya. Ingat, sebenarnya bukan makannya sebenarnya, tapi adalah merasa bagian dari anggota keluarga pada saat kita makan bersama. Itu yang penting, teman-teman sekalian. Oke. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ini dia nih, kerja bakti bersama keluarga di rumah. Oke, meskipun kita punya asisten rumah tangga, bapak-bapak juga ya bolehlah terlibat gitu untuk ikut kerja bakti di rumah bersama dengan istri, anak, ajak juga anak-anak untuk minimal merapikan kamar mereka sendiri, merapikan lemari buku mereka sendiri, merapikan alat-alat mereka sendiri, dan juga ajak semuanya untuk secara periodik, misalnya untuk bersama-sama membersihkan rumah, menata kembali rumah, dan lain sebagainya. Nah, situasi kerja semacam ini di samping juga bisa meningkatkan kebahagiaan dalam keluarga, kita juga belajar mengajarkan juga kepada semua anggota keluarga tentang peran, tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Rekan-rekan sekalian, seperti saya bilang tadi, makan bersama, kerja bakti bersama di rumah, itu adalah aktivitas-aktivitas kecil yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kebahagiaan atau menumbuhkan kebahagiaan di dalam keluarga. Baik, apalagi yang kelima, saling memberi kabar. Pada saat kita ada pada jarak yang jauh antara kita dengan pasangan, antara kita dengan anak, ya sekarang media sosial, media komunikasi sudah sangat canggih dan kita bisa berkomunikasi tanpa melihat lagi jarak waktu, jarak tempuh dan segala macamnya. Tapi dengan segala kemudahan yang ada itulah kita belajar untuk tetap menjaga keharmonisan dalam keluarga, kebahagiaan dalam keluarga dengan saling memberi kabar satu sama lain. Oke. Dan apa yang selanjutnya, yang keenam, rekan-rekan sekalian, adalah ngeteh atau ngopi bareng. Ada satu iklan, kan Anda pernah lihat mungkin iklan
dengan ngeteh bersama, masalah terselesaikan, konflik bisa terurai dan lain sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya sisi pentingnya teman-teman sekalian? Pada saat kita ngeteh atau ngopi bareng bersama anggota keluarga atau dengan pasangan atau ngeteh bersama dengan anak-anak, sebenarnya kita sedang saling melepaskan tekanan, apa namanya, kemudian apa istilahnya itu ya, mungkin kalau ada gesekan gitu di dalam keluarga yang sesekali membuat otot kita menjadi tegang atau panas gitu. Nah, pada saat kita ngopi dan ngeteh bareng itulah kita bisa saling cerita satu sama lain, bahkan saling guyon satu sama lain gitu ya, membangun keakraban bersama anggota keluarga. Ya mungkin kalau sekarang tuh yang cenderung ya, misalnya bersama dengan pasangan ngeteh atau ngopi ke kafe dan segala macam, ya boleh lah, itu cara yang bisa Anda lakukan. Tapi yang saya bilang di sini adalah hal sederhana, Anda bisa melakukan di rumah sambil duduk bersama di teras rumah atau di ruang tamu atau di ruang keluarga, atau sambil nonton TV juga bisa, ngeteh bersama. Dan ya intinya adalah membangun keakraban di dalam keluarga bersama pasangan dan anak-anak kita. Oke, dan yang ketujuh teman-teman sekalian adalah beraktivitas ringan bersama. Ada banyak contoh misalnya. Kadang-kadang kita sudah menjadi orang tua ya teman-teman ya, kita menjadi sangat serius sehingga kita lupa dengan hal-hal kecil sederhana yang buat kita bisa tersenyum guyon bersama dengan anak atau pasangan, khususnya bersama dengan anak ya. Bagi anak-anak kita, apalagi kalau anak itu masih kecil teman-teman, bermain bersama mereka itu berarti kita juga harus berusaha memasuki dunia berpikir mereka. Jangan hadir dalam ruang bermain mereka dengan cara berpikir kita sebagai orang dewasa, enggak. Tetapi cobalah berpikir sebagaimana anak kecil yang berusaha menikmati dan serius di dalam melaksanakan permainan tersebut. Lakukan ya, itu contohnya. Jadi melakukan hal-hal ringan bersama dengan keluarga. Bisa sambil jalan-jalan pagi mungkin, foto bersama mungkin, atau pergi berkunjung ke keluarga mungkin dan lain sebagainya. Banyak kok teman-teman yang bisa Anda praktekkan. Ini yang saya sampaikan tuh hanya contoh, hanya insight saja. Variasi aktivitasnya sangat-sangat banyak. Oke. Yang 8, apa yang bisa kita lakukan? Membuat agenda jalan-jalan bersama. Jalan-jalannya oke, tapi jangan lupa ajak semua anggota keluarga supaya terlibat dan merasa sadar bahwa jalan-jalan itu adalah milik bersama dan harus dinikmati bersama. Maka libatkan semua anak-anak kita dan pasangan kita untuk merencanakan semua aktivitas jalan-jalan itu. Ya, beri kesempatan kepada anak-anak kita untuk memberikan masukan, memberikan rencana yang mereka miliki. Bisa jadi ide-ide anak-anak kita itu justru ide-ide yang menantang untuk dilaksanakan pada saat kita jalan-jalan bersama. Merencanakannya saja sudah bisa membuat kita bahagia, apalagi kalau kita sudah bisa jalan-jalan bersama. Oke. Yang selanjutnya teman-teman sekalian, yang ke-9, mengucapkan selamat tidur. Oke. Ya itu kalau Anda pulang ke rumah dan Anda masih sempat ketemu dengan anak-anak Anda saat mau tidur. Cuman kadang-kadang ya kita harus sadar ya, kadang-kadang kita pulang kerja itu anak sudah tidur sehingga kita tidak sempat berkomunikasi. Tetapi sebisa mungkin, misalnya kalaupun Anda masih dalam perjalanan sehingga tidak sempat bertemu dengan anak, kalau di rumah ada orang yang mendampingi anak kita, mungkin pasangan kita atau asisten rumah tangga kita atau orang tua kita bisa menelpon mereka, kemudian sambil mengatakan kepada anak-anak kita untuk minta maaf karena kita terlambat, dan kita juga mengucapkan I love you dan mengucapkan selamat tidur buat dia, atau memberikan afirmasi sugesti yang positif buat mereka. Nah, tentang sugesti ini nanti saya bikinkan video tersendiri tentang bagaimana memberikan sugesti dan afirmasi positif kepada anak-anak kita yang masih SD. Oke. Baik. Yang selanjutnya apa teman-teman sekalian? Oh iya, jangan cuma pada anak ya, tapi juga dengan pasangan. Intinya kepada semua anggota keluarga kita ucapkan selamat malam, selamat tidur, semoga mimpi indah dan bangun dalam keadaan sehat dan lebih bahagia.
Yang terakhir adalah, yang ke-10 adalah saling memaafkan. Ya, tidak bisa kita hindari, kadang-kadang dalam keluarga kita bisa selisih pendapat, atau kemudian marah-marahan dan lain sebagainya. Itu baik itu bersama dengan pasangan ataupun dengan anak-anak, hal itu mungkin saja terjadi. Tetapi apapun situasinya, apapun masalahnya, cepat kembali dan saling menyadari untuk saling meminta maaf satu sama lain. Baik kita sebagai orang tua kepada anak, kita sebagai pasangan dengan pasangan gitu, atau anak juga kita ajari juga untuk minta maaf jika mereka salah. Karena mau tidak mau dalam situasi keluarga akan ada banyak situasi yang mungkin saja membuat kita menjadi tidak sama sudut pandangnya atau memiliki kepentingan yang berbeda. Tapi intinya teman-teman sekalian, hal-hal ini bisa kita lakukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kualitas kebahagiaan di dalam keluarga. Oke rekan-rekan sekalian, semoga 10 hal yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat kita semua, buat saya dan juga buat Anda. Dan semoga keluarga kita, keluarga kecil kita maupun keluarga besar kita, semuanya tanpa terkecuali bisa mendapatkan keberlimpahan kebahagiaan dalam hidup ini dan menjadi jauh lebih harmonis, jauh lebih erat, dan silaturahim yang sempat terputus bisa tersambung kembali dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menyempatkan diri untuk melihat video ini. Dan jika video ini bermanfaat buat Anda, mohon berkenan untuk berikan like dan komen di dalam video ini di bawah. Dan share juga buat teman-teman Anda. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi yang positif, yang baik buat teman-teman Anda juga. Terima kasih rekan-rekan sekalian, selamat berakhir pekan, selamat berlibur. Tetap semangat untuk hari Senin yang jauh lebih positif, jauh lebih produktif, dan sekali lagi jauh lebih bahagia. Rekan-rekan sekalian, silakan lihat juga video-video saya yang lain, dan semoga Anda bisa mendapatkan inspirasi. Terima kasih untuk kali ini, sampai ketemu di video-video yang lain. Tetap semangat, bahagia, dan tersenyum luar biasa dalam hidup ini. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.